Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Novita dari kelas PMT 6A. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia dengan dosen pembimbingnya Bapak Memen Permata Azmi. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, dan C 3,3 yang digeser dengan vektor negatif 1,4, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0, dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita buat terlebih dahulu segitiga ABC dengan menggunakan menu poligon. Kemudian kita pilih titiknya, yaitu titik A-nya 2,1, titik B-nya 4,1, dan titik C-nya 3,3. Kemudian kita hubungkan segitiga tersebut menjadi segitiga ABC. Selanjutnya, dari segitiga ABC ini kita geser dengan menggunakan vektor negatif 1,4. Kemudian kita pilih menu vektor di antara dua titik untuk membuat garis vektornya, yang mana garis vektornya itu adalah negatif 1,4. Negatif 1,4. Nah, di sini terlihatlah bahwa vektornya itu bernilai negatif 1,4. Kemudian selanjutnya kita pilih menu translasi objek oleh vektor. Kemudian klik objek atau segitiga yang tadi, lalu klik garis vektornya. Nah, setelah itu terbentuklah segitiga baru yang telah digeser. Selanjutnya dilakukan pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian kita buat bentuk atau garis. Bentuk atau garis yang melalui dua titik. Kita buat titiknya itu bebas asalkan berada di sumbu X. Nah, di sini saya menggunakan titik negatif 2 sampai titik 6. Nah, selanjutnya pilih menu refleksi objek pada garis, kemudian klik segitiga hasil transformasi tadi sebelumnya, kemudian klik sumbu atau garis yang telah dibuat pada sumbu X tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa segitiga tadi telah ada pencerminannya atau terbentuklah segitiga baru. Untuk lebih jelasnya kita bisa perkecil layarnya. Nah, ini dia segitiga barunya atau hasil dari pencerminan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Jadi kita buat titiknya terlebih dahulu, titik baru di pusat 0,0, yaitu titik H. Kemudian rotasikan dengan memilih menu rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kemudian klik segitiga yang telah ditransformasikan sebelumnya. Setelah kita mengklik segitiganya, selanjutnya klik titik H. Nah, ada muncullah tampilan seperti ini, yang mana sudutnya itu bernilai 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam. Kemudian OK. Nah, di sini terbentuklah segitiga baru yang telah dirotasikan. Kemudian selanjutnya dilakukan dilatasi dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0, di mana titik 0,0-nya kita telah buat sebelumnya, yaitu titik H. Maka kita bisa langsung memilih menu dilatasi objek, di
dilatasi objek dari titik dengan faktor. Kemudian klik segitiga baru yang ditransformasikan. Kemudian klik titik H. Nah, di sini kita masukkan faktornya yaitu 3. Kemudian oke. Nah, di sini terlihatlah atau terbentuklah segitiga baru dari hasil transformasi yang kita lakukan tadi. Nah, jadi jika misalnya kita ingin mengubah warna dari segitiga ini, kita bisa pergi ke menu properti, kemudian pilih warna yang kita inginkan. Nah, misalnya kita pakai warna hijau. Nah, demikianlah penyelesaian dari soal yang nomor 1. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita ubah dulu tampilannya menjadi tampilan grafik 3D. Kemudian untuk tampilan grafiknya kita tutup saja. Nah, kita bisa atur tampilan aljabarnya, yaitu kita ubah menjadi tipe objek. Nah, kemudian untuk lebih memudahkannya, kita tampilkan kisi-kisi. Nah, untuk membuat untuk membuat kubus ABCDEFGH-nya dengan panjang rusuk 6 cm, kita bisa ke menu piramid. Kemudian pilih kub atau kubus. Nah, di sini kita pakai titik -2, kemudian hitung ke kanan sebanyak 6 karena panjang rusuknya adalah 6 cm. Berarti dia berada di titik 4. Dan terbentuklah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, untuk memudahkan langkah selanjutnya, kita bisa atur kubusnya dengan cara menggeser. Nah, kemudian tampilan sumbu, kisi-kisi dan blendnya bisa kita hilangkan. Kisi-kisi, blend. Selanjutnya di soal diminta tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu bidang BDG-nya dengan menggunakan menu poligon. Dimulai dari titik B, D, dan G. Kemudian dihubungkan sehingga terbentuklah segitiga BDG. Atau kita bisa mengubah namanya melalui tampilan aljabar lebih mudah. Namai ulang segitiga BDG. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita bisa mengubah warna dari kubus dan juga bidang segitiga BDG-nya. Untuk lebih mudahnya kita ke tampilan aljabar saja, yaitu kub, pilih properti, kemudian warna. Di sini kita pakai warna merah. Untuk segitiga BDG-nya pakai warna kuning. Kemudian selanjutnya untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG, kita bisa membuat garis tegak lurus dari C ke bidang BDG dengan menggunakan menu particular
perpendicular line dengan cara klik titik C, lalu klik pada bidang BDG. Untuk lebih mudahnya kita ke tampilan aljabar saja. Nah, di sini terlihat bahwa terbentuklah garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, di sini kita buat titik perpotongan antara garis dengan bidang BDG dengan cara menggunakan menu perpotongan dua objek. Perpotongan dua objek yaitu pada garis dan bidang segitiga BDG. Maka terbentuklah titik baru yaitu titik I. Untuk membuktikannya apakah benar tegak lurus atau tidak, yaitu dengan cara mencek sudutnya. Sudut dari C, I, dan G. Nah, ternyata benar sudutnya 90 derajat. Jadi garis CI ini merupakan garis tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan jarak titik C ke bidang BDG atau titik C ke titik I dengan cara pilih menu jarak atau panjang, lalu klik pada titik C dan titik I. Sehingga didapat panjang antara titik C ke bidang BDG atau panjang dari titik C ke titik I adalah 3,46. Demikianlah penyelesaian soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.